Kali ini kita akan bahas mengenai trading jangka panjang dan jangka pendek itu lebih baik yang mana untuk di forex khususnya ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra. Kali ini kita akan bahas mengenai trading jangka panjang dan jangka pendek itu lebih baik yang mana untuk di forex khususnya ya. Memang benar di forex itu kita bisa trading jangka panjang, artinya kalau kita open posisi sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun itu bisa, dan itu memungkinkan ya. Saya bahkan pernah mengalami hal tersebut ya. Cuman gini, setelah saya mengalami hal tersebut ya, saya floating minus sampai hampir 1 tahun. Ya, 1 tahun ya, kalau nggak salah saya open posisi itu bulan November, terus clear posisinya itu bulan Oktober kalau nggak salah ya. Jadi hampir Oktober November ya, bener, hampir 1 tahun clear posisinya. Nah setelah itu saya ngerasa lega. Cuman setelah lega ini muncul perasaan gini, harusnya ya dalam 1 tahun itu saya bisa gunakan untuk mencari keuntungan yang lebih besar daripada saya menahan kerugian floating sampai berbulan-bulan lamanya ini. Nah itu yang membuat saya memutuskan untuk oke, baik, berarti aset atau instrumen trading forex ini bagi saya nggak cocok untuk jangka panjang ya. Jadi saya lebih suka trading forex itu untuk daily trade. Nah, sedangkan untuk daily trade itu kan juga nggak mudah dan juga nggak sembarangan ya. Memang kadang-kadang ada resiko kita kena floating ya. Kita kena floating. Cuman ada fasilitas di MetaTrader itu namanya stop loss dan juga take profit, itu menjaga supaya kita nggak kena floating sampai berminggu-minggu ya. Cuman kan kadang-kadang sebagai trader kita males gitu pasang stop loss ya. Bukan males, tapi takut aja kalau nanti misalnya marketnya itu balik arah kena stop loss. Nah ini tips-tips supaya teman-teman bisa melakukan daily trade ya, melakukan daily trade, dan akurasinya bisa dikatakan bisa lebih akurat ya. Bisa ibaratnya resiko kena floating itu 1/10 ya, 1/10. Jadi lebih sedikit ya. Kalau 1/100 atau 1/1000 itu kan sedikit banget, dan kalau di trading forex yang notabene adalah resikonya sangat besar seperti ini, sepertinya agak nggak mungkin ya. Bukan nggak mungkin sih, tapi agak susah gitu ya kalau perbandingannya sekecil itu. Tapi 1/10 it's okay lah ya. Nah tentunya yang pertama ya, yang perlu teman-teman lakukan ketika supaya nggak kena floating ini adalah memperbaiki teknik analisanya supaya analisanya itu jauh lebih akurat. Misalnya teman-teman melakukan open posisi buy ya pada saat trennya benar-benar naik. Berarti teman-teman perlu tahu esensi dari tren itu ya. Trennya sedang ke arah mana gitu ya. Trennya ke arah mana, kemudian baru teman-teman menentukan open posisinya buy atau sell. Lalu setelah itu tinggal mencari level support resisten yang ada untuk menentukan titik entry posisi yang tepat itu di mana. Karena ketika kita melakukan entry posisi, tentunya ada beberapa posisi yang menguntungkan dan juga kurang menguntungkan ya, meskipun ya sama-sama untung sebenarnya. Nah, posisi yang kurang menguntungkan itu ketika kita telat ya entry posisinya. Trennya naik tapi naiknya cuma sebentar. Nah, itu bisa kita bisa dapat kerugian bahkan ya kalau kita telat close juga. Jadi dengan menetapkan support resisten ini, teman-teman bisa dapat area entry yang lebih tepat ya. Nah, setelah tahu trennya, kemudian teman-teman sudah tahu juga mengenai support resisten, teman-teman ketika menentukan target profitnya itu harus tahu dari karakteristik dari marketnya tersebut. Nah, untuk mengetahui dari karakteristik dari market ya, kita bisa
hitung rata-rata dari pergerakan market hariannya itu berapa pips. Misalnya kalau di Euro USD itu kan biasanya pergerakannya cuman pelan ya. Pelan dan stabil lah ya. Dia pergerakannya sehari itu kadang ada yang 50, kadang lebih dari itu kalau pas ada news ya. Nah, kalau misalnya rata-rata 50 pip, berarti target kita itu jangan gede-gede, jangan sampai 100 pip gitu. Itu bisa nginep ya posisinya, bisa nginep. Nah, kalau akun kita nggak bisa dinonaktifkan free swap-nya, nggak bisa diaktifkan free swap-nya ya, maka ya kita kena swap nanti ketika open posisi dan nginep juga gitu. Tapi kalau akun kita brokernya itu bisa free swap, ya berarti kita bisa lebih santai lah tanpa ada swap sama sekali itu. Nah, untuk teman-teman yang pengen rekomendasi broker ya yang tanpa swap dan lebih murah lah untuk dari segi transaksinya, dari segi spreadnya ya, tanpa komisi juga, teman-teman bisa langsung saja belajar ya atau tanya-tanya di Gain Hunter ya. Untuk akses pertanyaannya itu bisa langsung masuk ke gainhunter.com/free, nanti akan secara otomatis kita WA, akan secara otomatis langsung masuk ke WA ya pesannya. Nah, setelah teman-teman tahu rata-rata dari pergerakan harga marketnya ya, teman-teman bisa menentukan target profitnya itu sampai berapa gitu ya. Kemudian untuk menentukan target lagi yang lebih misalnya teman-teman kurang puas ya dengan target 10 pip, ini teman-teman bisa pindah ke pair yang lain di cross currency ya, itu jauh lebih tinggi memang pergerakannya, apalagi di exotic currency itu jauh lebih tinggi lagi. Cuman beberapa orang itu ada yang lebih nyaman dengan trading di gold ya, karena di gold ini jauh lebih tinggi juga, sama tingginya ya dengan yang lain, bahkan jauh lebih tinggi. Untuk rata-rata pergerakan dalam waktu satu hari itu bisa sampai dengan 1000 pip. Otomatis kita cari take profit yang tinggi, take profit 100 pip misalnya, itu jauh lebih mudah. Bahkan bisa untuk nggak sampai satu hari bisa itu ya. Nah, ini ada rekomendasi tools ya untuk teman-teman bisa akses. Toolsnya yaitu adalah kalender ekonomi. Mungkin selama ini kalau teman-teman pakai kalender ekonomi, pakainya di Forex Factory ya. Nah, saya pakainya itu dari XM ya. Teman-teman kalau mau akses bisa, ini kan websitenya ini ya, fxmarketxm.com ya. Nanti kalau pas dia ganti domain itu kita nggak tahu notifikasinya, jadi teman-teman bisa akses saja di gainhunter.com/kalender ekonomi biasa gitu ya tulisannya. Nah, ini di sini kita bisa lihat potensi pergerakannya itu berapa ya. Nah, untuk Euro USD, untuk pidato Barkins ini hari tanggal 17 ya, 17 Februari hari Jumat, itu perkiraan pergerakannya sampai 61 pip. Ya, ini rilisnya jam 23.30. Ini ada pidato. Kalau pidato memang sifatnya masih random, nggak tahu gitu ya. Berarti teman-teman bisa ambil keuntungan kisaran 10 sampai dengan 30 pip untuk keuntungan. Ini untuk volatilitasnya ya. Volatilitas itu dia bisa naik atau turun, range-nya itu pokoknya sekitar 61 pip. Nah, kalau kita memanfaatkan range-nya itu berarti misalnya kita open posisinya di tengah-tengah ya. Nah, take profit-nya kan berarti 30 paling enggak ya untuk ambil taking profit-nya. Kita bisa lihat di sini di kalender ekonomi ini pergerakan dari gold, dari pair yang kita lihat itu seperti apa. Ini selama 1 jam ternyata rentannya atau volatilitasnya itu cuman sampai 26 pip. Nah, kalau kita mau trading selama 1 jam ya, terus target kita itu gede, itu nggak mungkin ya. Maka kita butuh untuk memperpanjang waktu. Nah, memperpanjang waktu pun kita di sini dapat range-nya itu cuman 38 pip gitu ya.
Terus coba kita lihat pair yang lain di Euro USD misalnya. Euro USD berapa ini? Oh, sama ya. Kita dapat sekitar 31 pip juga ya, 31 pip. Berarti target kita harusnya nggak jauh-jauh dari misalnya 10 pip atau bahkan paling rendah ya 5 pip lah ya. Nah, solusinya supaya teman-teman bisa dapat profit yang gede adalah dengan menaikkan lot. Tapi dengan menaikkan lot itu teman-teman akan kena resiko kalau rugi ya cepet MC-nya. Nah, ini harus berhubungan dengan tadi, akurasi analisanya itu harus lebih tinggi sebelum teman-teman open posisi. Jadi di trading forex ini ya muter-muter gitu ya. Kalau akurasi analisa teknikalnya itu sudah tinggi, kita bisa open posisi dengan volume transaksi yang lebih tinggi itu ya. Tapi kalau akurasi analisanya masih kurang akurat ya, kurang tinggi, misalnya kita analisa sebanyak 10 kali, yang profit itu cuman 4 kali, yang loss 6 kali. Nah, itu kita harus hati-hati kalau mau pakai volume transaksi yang tinggi ya. Jadi perbaiki dulu akurasi analisanya. Caranya adalah dengan tadi, kita harus tahu trennya. Tren itu adalah rajanya ya di dalam trading ini. Kita harus selalu mengikuti tren tersebut. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk sharing singkat saya di video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa buat teman-teman yang pengen belajar trading, teman-teman bisa belajar di gainhunter.com/free. Nanti kita akan bimbing sampai teman-teman bisa trading secara mandiri. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.